Dan setelah dia membuat kebun anggur itu, dia meminum anggur itu sampai membuat Nuh menjadi mabuk anggur. Dalam kemabukannya, Nuh pergi ke kamar dan berbaring tanpa menggunakan busana atau tanpa menggunakan pakaian. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Dan selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share videonya. Bagi teman-teman yang baru, silakan tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Serta jangan lupa menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi apabila ada video terbaru dari channel Bang Kepo Rohani. Video kali ini kita akan berbicara tentang Nuh. Nuh adalah salah satu tokoh Alkitab yang terkenal dalam Perjanjian Lama. Nuh dengan nama Ibrani Nuak atau Noak, dalam bahasa Indonesianya Nuh, seorang yang berkenan kepada Allah pada zamannya. Nuh merupakan anak dari Lamek. Lamek ini adalah keturunan dari orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Artinya Nuh juga adalah keturunan dari orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Dicatat dalam Alkitab bahwa Nuh memiliki 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya mengikuti kehidupan ayahnya. Nuh sangat berbeda kehidupannya dengan orang-orang pada zamannya. Sebagaimana mestinya, orang-orang yang hidup pada zaman Nuh adalah orang-orang yang hidupnya berantakan atau jahat di mata Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa Allah memilih Nuh? Sebenarnya jawabannya secara garis besar adalah karena Nuh hidupnya berkenan kepada Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa Nuh bisa hidupnya berkenan kepada Allah? Salah satu menurut Bang Kepo adalah karena memang dia ini adalah keturunan orang-orang yang sudah diajarkan oleh orang tuanya, oleh keturunan-keturunannya untuk hidup taat kepada Allah. Nah, jadi Nuh ini hidupnya sangat berbeda dengan orang-orang pada zamannya. Pada zaman Nuh, kehidupan orang-orang pada umumnya, kehidupan mereka sudah menggambarkan bahwa mereka hidup seolah-olah Allah Sang Pencipta itu tidak ada. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang hidupnya sudah tidak benar di hadapan Allah. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka melakukan sesuai dengan isi hati mereka. Mereka mau berzina, melakukan kejahatan, bunuh-membunuh, atau kejahatan amoral lainnya. Tetapi berbeda dengan kehidupan Nuh dan keluarganya. Kehidupan Nuh dan keluarganya tetap mengikuti peraturan-peraturan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka terdapat berkenan kepada Allah. Melihat kehidupan orang-orang pada umumnya, pada kebanyakannya, bahwa mereka hidup yang sudah menganggap dirinya paling benar dan sudah tidak benar di hadapan Allah, maka dengan begitu, maka Allah memutuskan untuk membinasakan segala makhluk yang hidup atau segala yang bernafas. Bahkan Allah pernah berfirman bahwa Dia menyesal menciptakan manusia ini kecuali Nuh dan keluarganya, karena mereka tetap hidup berkenan kepada Allah. Maka Allah memutuskan untuk membinasakan manusia dan seisinya pada saat itu dengan cara mengirim air bah di muka bumi. Tetapi karena Nuh mendapat kasih karunia dari Allah, Nuh juga mendapatkan amanat dari Allah tersendiri. Apa amanat yang Nuh dapatkan? Yaitu mendapat sebuah perintah dari Allah untuk membuat sebuah bahtera besar. Untuk apa bahtera itu? Ya untuk Nuh dan keluarganya agar mereka bisa selamat. Karena akan ada air bah besar-besaran di seluruh penjuru bumi. Seluruhnya, bukan sebagian, tapi seluruhnya. Hal itu membuat Nuh harus benar-benar taat kepada Allah dan menganggap sebuah pesan yang sangat serius dan dia harus kerjakan segera dan tidak perlu ditunda-tunda. Karena memang pada dasarnya Nuh adalah orang yang selalu taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hampir tidak ada catatan Alkitab yang mencatat bahwa Nuh mengeluh dengan perintah Allah itu untuk melakukan pekerjaannya membangun bahtera yang sangat mustahil secara manusia. Memang gila pekerjaan yang dilakukan Nuh ini. Mustahil untuk dilakukan secara manusiawi. Tapi lihatlah, Nuh benar-benar percaya kepada Allah.
dan dia mau tunduk kepada Allah dengan mengerjakan tanpa bersungut-sungut. Sedangkan detail dari Batra ini adalah panjangnya mencapai 300 hasta, sekitar 135 meter. Lebarnya mencapai 50 hasta, sekitar 22,5 meter. Dan tingginya mencapai 30 hasta, sekitar 13,5 meter. Dan Nuh dengan setia mengerjakan semua itu sampai selesai. Jadi tanpa bersungut-sungut Nuh mengerjakan semua itu sampai selesai. Hingga tiba waktunya apa yang difirmankan Allah terjadi, teman-teman. Ketika semua Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan yang sudah masuk dalam bateranya, Allah mengirimkan hujan di muka bumi. Hingga terjadilah air bah. Sampai-sampai lamanya air bah itu menguasai bumi sekitar 150 hari lamanya. Kejadian air bah itu terjadi pada bulan yang kedua, hari yang ke-17 bulan itu saat Nuh berumur 600 tahun. Akibat air bah itu segala makhluk yang hidup yang bernafas di muka bumi seluruhnya mengalami binasa atau mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri dari peristiwa air bah ini, kecuali keluarga Nuh dan seisinya yang ada di dalam Batra. Dan saya pikir mungkin ketika orang pada saat itu mulai menyadari hidupnya bahwa apa yang dikatakan Nuh itu adalah benar, maka mungkin saja ada orang yang mengikuti dan mereka akan selamat. Tapi lagi-lagi bahwa sebagian orang atau kebanyakan orang menganggap apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan Nuh adalah hal yang sangat gila dan mustahil terjadi. Dan itulah yang mereka alami dan mereka menerima akibatnya dari apa yang mereka perbuat. Jadi air bah ini menghanguskan seluruh makhluk yang hidup di muka bumi yang bernafas tentunya juga. Singkat cerita, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-20 bulan itu, bumi benar-benar menjadi kering. Berhentilah bahtera itu di pegunungan Ararat. Akibatnya segala makhluk yang hidup di muka bumi yang bernafas menjadi binasa oleh air bah itu. Dan tidak ada yang tersisa kecuali keluarga Nuh. Sebab Allah mengasihi Nuh. Singkat cerita bahwa pada bulan kedua, pada hari yang ke-20 bulan itu, bumi benar-benar menjadi kering setelah melewati proses yang begitu panjang. Dan sebelum benar-benar kering itu memang Nuh mengirim burung untuk mengecek situasi dan kondisi yang ada di luar baterainya. Karena Nuh memang tidak bisa melihat apa yang terjadi. Nah, dengan begitu Allah memerintahkan kepada Nuh untuk berhenti karena memang benar-benar sudah kering. Setelah kejadian air bah itu, Nuh langsung benar-benar mengucap syukur kepada Allah dengan bukti bahwa dia membuat korban bakaran kepada Allah. Dan korban bakarannya ini berbau harum di hadapan Allah. Maka ketika Allah mencium korban bakaran yang dikorbankan oleh Nuh ini berbau harum di hadapannya, Allah berjanji kepada Nuh bahwa dia tidak akan membinasakan manusia lagi. Sekalipun ada manusia yang punya niat jahat sejak kecilnya atau masih berniat jahat. Namun ketika Allah melihat semua yang terjadi, Allah berjanji kepada Nuh tidak akan membinasakan manusia lagi. Maka hiduplah Nuh dan anak-anaknya serta keluarganya serta hewan-hewan yang beserta dengan dia. Maka dari keturunan Nuh inilah yang akan meneruskan kehidupan manusia di muka bumi ini. Setelah peristiwa itu, Nuh membuat kebun anggur. Dan setelah dia membuat kebun anggur itu, dia meminum anggur itu sampai membuat Nuh menjadi mabuk anggur. Dalam kemabukannya, Nuh pergi ke kamar dan berbaring tanpa menggunakan busana atau tanpa menggunakan pakaian alias telanjang. Nah, tidak sengaja Ham melihat apa yang dilakukan Nuh. Ini tidak sengaja loh ya. Tapi yang menjadi persoalannya adalah tindakan selanjutnya. Ketika Ham melihat bapaknya tidak berpakaian, bukannya justru dia mengambil pakaian dan menutupinya, malah dia memberitahukan kepada saudara-saudaranya. Ada terjemahan lain yang mengatakan dia malah menceritakan kepada saudara-saudaranya. Tapi saya memilih untuk menggunakan kata dia memberitahukan kepada saudara-saudaranya. Tapi apapun yang dilakukan Ham ini sebenarnya
seandainya dia mengambil tindakan untuk cepat-cepat mengambil pakaian dan menutupi ayahnya, maka ceritanya akan berbeda. Nah, setelah saudara-saudaranya atau Sem dan Yafet ini mendengar cerita dari Ham, maka mereka segera menemui Nuh tanpa melihat Nuh telanjang begitu ya. Artinya mereka mengambil pakaian dan membelakangi dan mengenakan pakaian itu kepada Nuh. Nah, setelah Nuh sadar dengan semua itu, dia marah kepada Ham dan dia mengutuk Ham, si bapak Kanaan ini. Dia berkata bahwa keturunan dari Kanaan ini akan menjadi hamba yang hina dari saudara-saudaranya. Semenjak itu, Sem dan Yafet menjadi orang yang diberkati oleh Nuh. Tapi setelah air bah itu, Nuh masih mendapatkan berkat umur panjang dari Allah, yaitu mencapai 350 tahun dia menikmati hidupnya. Dan di umur yang ke-950 tahun dia meninggal atau mati. Jadi keturunan Nuh inilah yang akan meneruskan kehidupan manusia di muka bumi. Dan itulah teman-teman cerita dari Nuh. Mungkin ada yang tertarik atau hal yang baru dari cerita Nuh ini. Mari terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share videonya bagi yang belum. Dan terima kasih kepada kalian yang setia mensupport channel ini dengan cara menonton video-videonya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.